Kalau ngomongin tentang riset tuh jadi malu sendiri ya, kayak di ngomong tentang riset. Ntar kenapa nih? Lagi apa? Berarti cover aja. Tambah tipis lagi. Nah, itu apalagi ngomongin tentang future career ya, kayaknya berat banget. Tapi mungkin saya mau terusin yang cerita Mas Surya aja. Sebelum dimulai mungkin mau pencet tombol like-nya gitu kan ya di Facebook gitu. Mas Surya, oke, pokoknya semuanya semua poin oke. Cuman nambahin sedikit aja. Yang pada dasarnya nggak sedalam kontennya sedalam yang Mas Surya sekarang. Ya tentang cerita PhD saya dan GSPS. To be honest, they are part of my dreams ya. Jadi terutama GSPS, emang GSPS ini saya baru kenal GSPS tentu waktu pas masuk PhD, dan saya tahu GSPS itu sedikit lebih benefit ya, ya bagus gitu dalam hal benefitnya ya. Jadi ya lebih inilah. Tapi terus terang baru pas tahun-tahun terakhir itu jadi salah satu mimpi, saya pengen dapet GSPS gitu, ketimbang tawaran sensei yang lain itu postdoc. Jadi dikasih tawaran postdoc atau GSPS. Ada yang tanya GSPS itu apa? GSPS itu apa ya? Saya apa ya, promotion of science apa? Iya. Ada Google dulu ya. Ini Om Bayu nih. Ya jadinya itu yang saya mau ceritain sekarang. Mungkin bisa di Japan Society Japan for Society Promotion of Science. for Promotion of Science ya itu. Saya kira Japan Japan Society for Science. Karena ini nggak orang aja. Ini Japan Society for Science. mahasiswa Jepang juga. Jadi orang-orang Jepang juga kebanyakan dia dapetnya dan pakai ini. Cuman emang porsi untuk foreignersnya emang sedikit. Nanti saya coba cerita tentang statistiknya. Mungkin mau ditekan ya. Ya nggak ada yang salah ya dengan mimpi. Jadi kalau saya punya mimpi PhD atau mimpi GSPS, saya rasa nggak ada yang salah. Dan juga nggak ada yang salah dengan mimpi kita untuk menjadi postdoc. Jadi ini mungkin sasarannya untuk teman-teman yang kayak saya masih bingung gitu, mau jadi dokter apa master aja gitu. Ya kehidupan dokter itu emang indah gitu. Yang lulus ngomong gitu. Udah lulus bisa bilang indah ya. Lulus itu lulus S2 atau S1 gitu kan. Mungkin nanti pas lama-lama jadi dokter ya ngalamin lah grafik yang kayak gitu. Tapi ya emang kita ambisinya mesti coba untuk setidaknya dipertahankan lah. Mungkin nanti pas lulus juga bisa gitu. Mungkin lebih baik. Next. Nah, terus terang saya ini dicintainnya setidaknya sedikit banyak sama ayah saya. Dulu tuh kita kalau waktu saya kecil tuh suka nonton, orang Sunda bilangnya Mike Tyson gitu. Wah seneng banget, ayah saya semua keluarga nonton. Cuman ayah saya selalu ngingetin itu, apalagi kita sering nonton kan. Pokoknya kamu nggak boleh nih jadi petinju gitu. Karena itu nyakitin orang. Terus jadi apa ya gitu? Kalau kamu mau ya jadi ulama atau jadi ilmuwan. Ya. Terus terang waktu dulu kepikirnya oke, jadi ulama ini juara azan dulu kan. Bangga gitu. Cuman nggak kelihatan sekarang. Baca Quran juga ya. Sekarang nggak kelihatan lagi. Tapi ya makin kesini akhirnya ya saya kayaknya ilmuwan ya, cita-cita saya. Kemudian ini yang ngebuat saya bisa setidaknya berada di sini. Jadi emang salah satu yang ngebuat saya bisa kesini adalah kelemahan saya. Saya banyak ngerasa saya tuh bodoh gitu. Terutama waktu saya masuk ke SMA saya kebetulan ada yang tahu mungkin IJ ya, insinyur dia lumayan lah. Bagi saya justru itu benar-benar penjara itu. Cuman emang orang-orangnya sangat terlalu pintar gitu. Dan saya tuh termasuk ranking terakhir. Saya nggak bisa survive, bahkan kimia saya, matematika saya, sama fisika saya tuh tiap hari
sampulnya tuh saya tulis ITB karena saya tahu saya nggak bisa masuk ITB nih kalau kayak gini, nilai fisika 21, 22, aduh itu udah kacau. Tapi saya struggle gitu dengan kelemahan saya. Akhirnya saya punya mimpi saya masuk ITB, alhamdulillah saya masuk ITB. Dan kegagalan saya dapat beasiswa juga itu yang membawa saya ke kota. Jadi saya gagal beasiswa Prancis, Amerika, dan juga membusul tahun pertama. Nah itu gagal sampai pada akhirnya saya bilang, wah ini bodoh banget gitu, saya mesti coba lagi. Akhirnya tahun keduanya setelah saya nyoba, terkaget-kaget gitu, alhamdulillah dikasih banyak pilihan gitu, saya bisa ke Norway, ke Australia, ke Jepang, banyak pilihan beasiswa Hitachi gitu, jadi cukup banyak juga gitu. Nah, saya rasa jangan jadiin kelemahan itu sebagai apa ya, jangan kita pendam lah, jangan kita tuh ngerasa wah ini kelemahan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam kasus saya kelemahan itu yang membuat saya rasa saya nggak mau diejek gitu, jadinya yang membuat saya bisa struggle. Tapi di satu sisi sifat kebaikan yang muncul setelah kelemahan itu pun menjadi kelemahan saya kembali, yaitu sifat takabur saya. Jadi kadang-kadang ketika kita udah tahu weakness-nya, kita improve. Nah setelah improve kita jadi expert di sana, kemudian kita ngerasa takabur. Nah takabur itu juga saya ngerasa sebagai weakness saya gitu. Mungkin baik. Jadi saya pesan untuk teman-teman semua di sini ya jangan takabur, tapi juga jangan terlalu serius. Jadi kalau sini kita jangan rendah diri terhadap apa yang kita inginkan, tapi kita rendah diri terhadap apa yang kita berikan. Jadi kalau kita punya mimpi, kita jangan terlalu nggak bisa nih, nggak bisa, tapi kita bilang kita bisa. Nah, itu juga. Terus itu kita mesti tahu gitu bahwa semua orang itu punya kelebihan, dan kita tuh berada di titik ini juga banyak sedikit banyak karena bantuan orang lain. Nah tentang kehidupan PhD ya, yang pertama percaya deh sama profesor kita gitu. Ini untuk kehidupan di ini ya, selain kita juga banyak berdoa gitu, yakin, tapi kita juga harus percaya sama profesor kita. Kemudian cobalah gitu kalau teman-teman punya hasil gitu, sekali-kali bilang ke sensei saya mau presentasi di sini gitu, yang enggak annual conference gitu, tapi mungkin 4 tahunan, biasanya event-event yang 4 tahunan, 2 tahunan itu biasanya yang besar-besar. Nah itu kita presentasiin di situ. Saya pernah waktu pas master saya presentasiin sampai pada saatnya, sampai pas saya doktor, saya dapat panggilan bahwa saya di-invite suruh ngebuat kayak semacam apa ya namanya tuh, kayak semacam proposal gitu, yang nanti kita orang-orang itu di inilah kita ngebuat proposal bareng-bareng. Yang saya lihat listnya, loh ini kok profesor semua gitu. Itu saya bilang ini nggak salah nih, nggak salah gitu, ini kamu gitu. Nah itu di saat itu kita ngerasa hasil riset kita dihargain gitu. Jadi riset itu kita ngerasa hasil riset kita dihargain itu setelah kita presentasi di conference. Jadi jangan jadiin conference sebagai penghalang, nanti ngambil waktu dan sebagainya. Di sana kita bisa ngelihat hasil kita dihargain. Habis gitu kita juga harus ya nunjukin lah ya sensei gitu, teman-teman lab bahwa kita tuh punya titik yang baik. Kemudian nah kita ini kalau misalnya di Jepang itu ya, kalau saya sih yang saya lakuin sama sensei saya gini, saya selalu bilang saya udah selesai, saya minta lagi. Tapi saya kadang-kadang saya nggak pernah lah, bukan kadang-kadang, saya nggak ngomong saya maunya apa gitu. Tapi selalu misalnya kalau emang itu dia tanyain gitu, kamu maunya apa. Nah itu yang membuat kita enak. Jadi semuanya disupport sama sensei saya habis-habisan gitu. Bahkan sebelum saya lulus saya udah dikasih project di Indonesia yang besarnya sekitar 250 juta gitu, kita kerjasama sama BPT, BPI dan sebagainya gitu. Jadi ya itu hasil dari buah itu mungkin saya rasa dia kurang jauh. Nah yang ini yang paling penting, kita di sini tuh cuman paper sebenarnya, kita cuman suruh membuat paper gitu. Jadi ya bisa teman-teman concentrate sama paper. Nah ini jadi ya inilah ya untuk kerjaan kita ya, kita paper gitu. Ya, penting setujunya ya untuk yang paper lagi baik. Nah di situ pesan saya ya ini, enjoy paper submission process. Jadi kadang-kadang udah ini dulu, tapi itu kayak semacam di reject, habis itu di review atau major revision, minor revision itu enjoy aja gitu. Bahkan sampai kita mau publish itu tuh ada di edit itu tuh banyak datang berkali-kali itu, di edit di apa, tiba-tiba ada yang salah ya, di enjoy aja lah. Kadang-kadang sebelumnya pernah di reject? Sebelumnya enggak,
Saya jadi musuh. Tapi major revision pernah. Oh, major revision. Kalau bayar berapa kali? Sekali. Masuk ya? Wes. Ya, tapi enjoy aja lah. Saya rasa nggak ada bedanya antara major revision sama minor revision. Ketika kita nge-revise paper yang kedua itu, ya biasanya diterima udah atau yang ketiga ya. Jadi walaupun saya dapat minor revision, saya terus terang saya kita lulus presentasi bulan apa ya? Bulan Juni ya. Saya April itu saya belum punya paper sama sekali. Saya submit paper yang satu tanggal 2 April, habis itu yang kedua tanggal 12 April. Nah, submission saya yang tanggal 2 April itu nyebabin saya dipecat dari Jamstek karena attitude saya nggak izin mau submit yang itu. Akhirnya sama dia, pokoknya saya nggak mau ngelihat kamu, saya nggak mau kerja sama kamu, pergi. Sampai kayak gitu, waduh saya benar-benar itu saya berantem sama sensei pernah gitu, tapi berantem sama pembimbing saya di Jamstek masalah riset saya nggak berani. Jadi ketika ketika saya berantem sama sensei esensinya itu masalah funding gitu, tapi kalau pas berantem masalah esensinya riset itu saya agak sedikit takut untuk bisa konfront. Wah, saya sampai buku pokoknya minta ini, sampai saya bolak-balik ke Jamstek untuk ngedownload, dia cuma cuek aja sampai dia emang benar-benar walaupun sensei saya support ketika itu karena sensei saya bilang dia terlalu berlebihan dan cuman kita mesti enjoy tuh. Habis itu ini mungkin yang bagian salah satu bagian pentingnya ini triks untuk dapat SPS. Nah, ini yang pertama, cobalah kita buang semua asumsi bahwa orang Indonesia itu yang dapat dikit, tokoda itu jatahnya dikit dan sebagainya. Pokoknya yang harus kita coba bisa fokus adalah pertama pilih gitu judul yang cukup provokatif, habis itu buat CV yang bagus, kemudian coba untuk buat proposal yang konkret dan cepat selesai. Dengan ini tipsnya tambah dengan figures sama graphics. Jadi coba jangan tulisan gitu, karena bayangin 1000 orang gitu buat proposal semua isinya tulisan gitu, wah udah mumet. Tapi kalau misalnya kita buat diagram atau buat graphics itu lebih enak gitu bacanya, karena tulisan proposal itu walaupun cuma selembar itu nggak akan dibaca buat saya kalau jumlahnya ribuan. Jadi kalau GSPS itu aplikan itu 1000-an dan reviewer itu bisa 1700. Jadi reviewernya itu bisa lebih banyak. Mungkin reviewernya itu gabung sama orang Jepangnya juga ya, jadi nggak untuk yang foreigner saja. Jadi mungkin totalnya ada segitu. Cuman bayangin aja reviewersnya sampai segitu banyak. Habis itu yang terakhir adalah coba mention itu outcomes kita dengan detail. Itu mungkin saran saya. Oh ya, coba saya mau circulate contoh proposal saya mungkin yang tertarik untuk di SPS bisa yang lainnya temenin contohnya aja. Contohnya kalau mau lihat lagi gue beda cepat aja deh. Ini nih probability-nya. Jadi saya ini yang di tahun 2011 sampai 2012 yang second recruitment. Jadi saya termasuk di antara 141 yang berhasil dari 1066 aplikan. Kebetulan WNI-nya itu selama tahun itu ada 7 warga negara Indonesia yang keterima dalam setahun itu, dan untuk tokoda itu ada 9. Jadi termasuk orang di luar. Ya, ini untuk foreigners ya. Habis itu kalau untuk tahun sebelumnya itu nggak disebutin WNI-nya berapa, tapi untuk tokoda itu ada jatahnya 8. Kalau kita lihat makin ke bawah statistiknya, itu sepertinya emang peluangnya itu semakin dikit. Karena tahun pertama itu sampai 300 orang. Ya, jadi ini ya ini second recruitment-nya cuma ada yang tahun 2005 sampai 2006 datanya cuma ada mulai dari second recruitment, yang first recruitment-nya nggak ada. Ini tahun berikutnya ada lumayan 300 orang dari 1200, ini 200 orang dan tokodanya lumayan besar. Tapi makin kesini makin kecil, sampai ini ada 130 dari 1163 aplikan sampai sekarang ya lumayan dikit. Tapi setidaknya warga negara Indonesia itu adalah 10 orang tiap tahun dapat, atau di tokoda jatahnya 10 orang lah kita bisa ini. Jadi mudah-mudahan tahun depan Mas Teddy sama Mas Yudi kita doain aja biar dapat. Saya nggak tahu GSPS ada di labnya Ibu mungkin ada ya, Pak Nizar dulu ya, GSPS juga ya? Oh, enggak sih, tapi hampir setiap tahun ada GSPS Fellow di lab kita. Oh gitu ya, jadi emang ya GSPS itu jangan dianggap gimana ya, cuman ya tapi emang
menariknya ada sih.